Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranda Septian Putri, NPM 2001071020. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama itu ada Khawarij dan dua Murji'ah. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada Khawarij. Lalu latar belakang kemunculan Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam yang sah sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam etimologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 684 Masehi dengan kelompok Bukhot atau pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Lagi pula, berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. Akan tetapi, karena desakan sebagai pengikutnya, terutama ahli Qurra seperti Al-Asy'ad bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i. Dengan terpaksa, Ali memerintahkan Al-Astar atau komandan pasukan Ali untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai atau hakam. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu mengusulkan agar mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan tahkim, yaitu Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dari utusannya. Sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti Ali, akhirnya mengecewakan orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah." Mengomentari perkataan mereka, Imam Ali menjawab, "Itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan dengan keliru." Pada waktu itulah orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hurura, sehingga Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang-kadang mereka disebut dengan Syurah dan Al-Marikah.
Di Harura, kelompok Khawarij melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah, juga kepada Ali. Di sana mereka mengangkat seseorang pemimpin definitif yang bernama Abdullah bin Sahab Ar-Rashibi. Sebelumnya mereka dipandu Abdullah Al-Kiwa untuk sampai ke Harura. Yang ke-B, doktrin-doktrin pokok Khawarij. Doktrin atau ajaran-ajaran pokok Khawarij diantaranya adalah sebagai berikut. A. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan orang Arab. Setiap orang Muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. D. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. E. Khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman RA dianggap telah menyeleweng. F. Khalifah Ali juga sah, tetapi terjadi arbitras, ia dianggap menyeleweng. G. Muawiyah dan Amr bin Al-As serta Abu Musa Al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seseorang muslim tidak lagi muslim atau kafir, disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang ke-J, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb atau negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dar al-Islam atau negara Islam. Seseorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng atau adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Amar ma'ruf nahi munkar. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutsabihat atau samar. Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Yang selanjutnya ada sekte-sekte Khawarij. Yang pertama Al-Muhakimah. Al-Muhakimah merupakan golongan dan generasi yang pertama dalam aliran Khawarij. Sekte ini adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi kasus tahkim. Mereka memisahkan diri dan kumpul dalam desa yang bernama Harura di daerah Kufah. Para tokoh sekte ini antara lain Abdullah ibnu Al-Kawa, Urwah ibnu Jarir, dan Abdullah ibnu Wahab Al-Rasibi. Dan Abdullah ibnu Wahab Al-Rasibi adalah imam pertama yang baiat di kalangan kaum Khawarij. Yang kedua ada Al-Zarikah. Setelah kaum Al-Muhakimah dapat dihancurkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij muncul dengan kekuatan baru bersama sekte Al-Zarikah. Nama ini dinisbatkan kepada tokoh pemimpinnya yaitu Abu Rashid Nafi ibnu Al-Azraq. Yang ketiga ada Al-Najdad. Sekte ini dipimpin oleh Najdad ibnu Amir Al-Hanafi. Merupakan sejarah Najdad bernama pengikutnya bermaksud untuk keluar meninggalkan daerah Yamamah untuk bergabung dengan sekte Al-Zarikah pemimpin Nafi ibnu Al-Azraq. Namun Abu Fudaik dan Atiyah ibnu
Al-Aswad Al-Hanafi, dua tokoh yang membelot dari pimpinan Nafi, datang memenuhi Najdad seraya menceritakan perihal Nafi yang telah dianggap menyimpang. Yang kedua, saya akan menjelaskan Murji'ah. Adapun latar belakang kemunculan Murji'ah, yaitu asal kata Murji'ah adalah dari kata irja yang artinya meneguhkan, mengakhirkan, dan memberi pengharapan. Kaum Murji'ah ini lahir pada permulaan abad ke-1 Hijriah. Kaum Murji'ah ini memiliki ciri khas, yaitu dimasukkannya ikrar sebagai yang sangat penting dari imam. Di samping tasdik atau makrifah, kaum Murji'ah pada awalnya muncul karena persoalan politik, yaitu persoalan khalifah yang dimana membawa perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam. Nah, pada saat itu situasi yang sangat mencekam karena masalah tahkim yang melibatkan Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amru bin As, dan Abu Musa al-Asy. Pada dasarnya, kaum Murji'ah merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi di antara mereka, dan justru mengambil sikap menyerah semua pertentangan atau masalah yang terjadi antara mereka bertempat kepada Tuhan. Selanjutnya ada doktrin pokok Murji'ah atau ajaran pokok Murji'ah. Pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun teologis. Dalam bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap diam. Oleh karena itulah kelompok Murji'ah dikenal dengan sebutan The Quites atau kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya berimplikasi begitu jauh sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Sedangkan dalam bidang teologis, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menganggapi masalah teologis yang muncul pada saat itu. Nah, itulah penjelasan dari Khawarij dan Murji'ah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan menurut pendapat kamu alasan penyebab terjadinya perselisihan saling mengejek antara Khawarij dan Syiah, yang dimana mereka saling mengkafirkan satu sama lain dengan merasa paling benar. Adapun jawaban saya yaitu sebagian besar penulis tarikh Islam mendefinisikan Khawarij sebagai kelompok yang keluar dari barisan pendukung Ali setelah terjadinya tahkim, sedangkan Syiah adalah pendukung Khalifah Ali. Khawarij mengkafirkan Muawiyah karena telah menentang khalifah yang sah, sekaligus mengkafirkan Ali yang menerima penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah, hingga puncaknya membunuh Khalifah Ali. Hal itu yang menurut kelompok kamu memicu saling mengkafirkan antara Khawarij dengan Syiah karena Syiah adalah pendukung Khalifah Ali. Nah, itulah penjelasan atau pembahasan dari saya tentang pemikiran Khawarij dan Murji'ah. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membahas tentang pemikiran kalam Syiah. Dalam pemikiran kalam Syiah, ada beberapa pengertian Syiah, sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah, doktrin-doktrin pokok ajaran Syiah, dan tokoh ajaran Syiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Syiah.
Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa agama disebut ahli bid'ah. Yang kedua, ada sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintah Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar. Dari doktrin pokok ajaran Syiah terdapat taqiyah Syiah, imamah atau khalifah, tauhid, bada, taqiyah, dan rojah. Ada pertanyaan mengenai bagaimanakah pembentukan ajaran Syiah, yaitu saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Tazkiyah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.